Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, setelah kita libur panjang karena Ramadan fokus pada ibadah, dan saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di pagi hari ini pembahasan kita masih tentang kematian dan proses penguburan jenazah dan apa yang dilakukan setelah penguburan tersebut. Sampailah kita pada bab ad-du'a lil mayyit ba'da dafnihi, mendoakan si mayit setelah dikubur, wal qu'udi inda qabrihi sa'atan, dan duduk sejenak di dekat kuburannya, liddu'a lahu wal istighfar wal qira'ah, untuk mendoakannya dan untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya, serta bacaan-bacaan lainnya. Di dalam bab ini, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dibawakan hadis dari Abu Amr, ada yang menyebut Abu Abdillah, ada yang menyebut Abu Layla. Namanya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala, Amirul Mukminin. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika penguburan jenazah itu telah selesai, beliau duduk di dekatnya, duduk di dekat kuburan tersebut. Ya. Dalam hadis yang panjang, riwayat yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu menanti proses penguburan jenazah. Ya, setelah diletakkan di liang lahat, disebut lahat itu karena bagian depannya itu ada cowakan. Itulah yang disebut lahat. Jadi jenazah itu masuklah ke situ, ada sedikit cowakan. Kemudian dikasih
pasir, sulit untuk buat liang lahat. Maka yang dibuat itu syak. Syak itu cowakannya di tengah. Jadi misalnya kita gambarkan yang ada itu. Nah, nanti yang bagian tengah itu dikeduk lagi ke bawah. Di jenazahnya masukin ke situ. Miring gitu. Baru kemudian di atasnya dikasih batu-batu. Nah, caranya begitu. Sebab kalau dibuat lahan, ya, itu bisa lumpuh karena tanahnya kalian. Ya. Kalau di kita kan lahan, Masya Allah, tanahnya ya. Saya pernah menghadiri beberapa penyelenggaraan jenazah di Yaman, di Saudi Arabia pernah, dan menyaksikan bagaimana proses di sana. Ya, kalau di sini memang kita tinggal di sini, ya sering kita mendapati itu dan sudah lumrah kalau yang dipakai adalah liang lahat. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi setelah jenazah itu diletakkan di liang lahat itu, sudah ditutup, langsung diurut, dan tidak ada adzan, tidak ada pula iqamah. Ya, tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Nabi Muhammad SAW sendiri ikut dalam penguburan jenazah itu. Beliau tidak pernah juga memerintahkan, tidak pernah juga mengizinkan untuk adzan dan iqamah setelah peletakan jenazah itu. Maka ini diantara keliruan yang harus diluruskan. Ya, saat meletakkan jenazah itu tanpa adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah untuk sholat. Ya, adzan dan iqamah itu seruan dan panggilan untuk sholat. Nah, kemudian setelah selesai diurut, maka Nabi SAW ya berhenti di dekatnya, bisa berdiri, bisa duduk, begitu. Waqafa alaihi waqala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada yang hadir. Ini sudah selesai nih, mendekat semua, ya, mengelilingi kuburan itu. Baik. Lalu beliau mengatakan begini, istaghfiru ya akhikum, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini. Disebut saudara karena memang yang wafat itu muslim. Dan Nabi SAW tidak pernah menghadiri ya prosesi penyelenggaraan jenazah orang kafir, karena pasti masuk neraka orang kafir. Sebab kalau udah mati dia nggak bisa tobat. Tapi kalau orang kafir masih hidup, didoakan boleh, semoga dapat hidayah. Karena nggak sedikit orang yang tadinya kafir dapat hidayah masuk Islam ya. Ya. Nabi SAW pernah
dan beliau mendoakan, bahkan meminta yang hadir untuk mendoakan doa-doa ampunan, istighfar, ya, minta ampunan kepada Allah, ya Allahumma ighfir lahu, gitu ya, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, semacam itu. Allahumma ighfir laha, yang meninggal perempuan atau wanita, ya. Jika dibilang istaghfiru li akhikum, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini. Wasalu lahu tathbit, dan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keteguhan, agar diberi keteguhan. Oke. Alasannya apa? Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia ditanya. Karena sekarang dia ditanya. Siapa yang tanya? Malaikat. Ya, malaikat Munkar dan Nakir. Baik, datang dua malaikat, ya, kemudian mendudukkannya dalam riwayat yang lain. Nanti menceritakan ini kan termasuk hal gaib, ya. Jadi sumber hal gaib, sumber utama berita-berita gaib semacam ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi kalau ucapan-ucapan tanpa dasar, tanpa dalil, maka jangan dipercaya sama sekali, ya. Karena yang tahu hal gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun nggak tahu. Rasulullah nggak tahu. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul inni la a'lamu ghaiba." Katakan, sungguhnya aku nggak ngerti hal gaib. Hal gaibnya nggak kasar kata. Jadi kalau Nabi bicara tentang hal gaib itu berita dari Allah. Beliau utusannya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang aku bisa ini, bisa itu, bohong aja. Oh, enggak percaya sekali. Banyak sekali penipuan gitu. Karena perkara-perkara gaib kayak gini paling enak, ya, dipakai untuk nipu orang. Gitu. Paling enak sekali. Karena enggak untuk apa? Pembuktian. Baik. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebagai warning kepada umat jangan sampai jadi korban penipuan, ya, korban penipuan dunia akhirat. Nabi bilang begini, man ata kahinan wa saddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun dan percaya omongannya, maka dia kafir terhadap Al-Qur'an yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an mengatakan yang tahu hal gaib hanya Allah. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu sama sekali. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, ya, mengabarkan kepada kita bahwa setelah jenazah dikubur akan didatangi dua malaikat untuk ditanya. Nah, pertanyaan itu jemaah disebut dengan fitnah kubur. Fitnah itu maknanya ujian. Ya. Ujiannya dalam bentuk pertanyaan. Ya. Jadi kata Nabi SAW datang ke malaikat, kemudian keduanya mendudukkannya, mendudukkan si mayat itu. Ya. Kemudian ditanya, Marabuka, Wamadinuka, Wamanabiyuk. Inilah tiga landasan utama yang harus diketahui oleh setiap muslim, yang nanti akan ditanyakan di alam kubur. Nih, tiga landasan utama, ya, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatu Nabihi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga ma'rifat din Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil. Ini tiga landasan utama, tiga pilar utama di mana setiap muslim harus tahu. Muslim harus kenal Tuhannya, ya, harus tahu. Yang sampai keliru nih, yang bukan Tuhan ya Tuhan kan gitu. Dia harus kenal siapa Tuhan, dan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an dan juga melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya yang mulia. Allah kenalkan diri. Baik. Maka setiap
muslim harus kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dipelajari jemaah. Ya, dalam bidang akidah itu ada mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal Nabi Muhammad SAW, siapa beliau dan seterusnya. Lalu mengenal agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik, karena pasti akan ditanyakan di alam kubur. Pasti akan ditanyakan di alam kubur. Dan kedatangan kedua malaikat itu sudah cukup membuat guncang. Itu guncang luar biasa. Orang yang beriman saja itu guncang dengan kedatangan malaikat, ya, Munkar dan Nakir. Guncang. Sampai-sampai Nabi SAW mengangkat angkat sahabat Nabi yang wafat, Muslim. Nabi yang ikut menguburkannya bersama sahabat-sahabat yang lain. Itu pun mereka diminta doakan kepada Allah, Allah berikan keteguhan kepada dia. Itu sahabat Nabi yang kedudukannya itu sebagai generasi terbaik umat Islam. Apalagi kita yang jauh dari masa Nabi, ya, sangat butuh doa-doa baik semacam ini. Baik. Jadi itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pertama apa? Mendoakan ampunan untuk si mayit. Yang kedua, mendoakan agar Allah memberikan keteguhan. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman di dalam dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang teguh, ucapan yang berdasar, ya, punya dasarnya, punya dalil dan sebagainya. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di kehidupan dunia kalau bicara tentang agama, dia tunjukkan bukti-buktinya bahwa ini bagian dari Islam. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan keteguhan tadi, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Jawab pertanyaan itu sebenarnya mudah, ya, mudah sekali bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang ulas nih, siapa Tuhanmu, ya, siapa nabimu, apa agamamu, kan gampang. Ini pertanyaan gampang. Tapi karena situasi dan suasananya itu berbeda, ya, guncang banget itu. Kedatangan malaikat buat guncang. Nabi yang cerita. Coba deh kalau ada orang yang sedang guncang seperti itu dalam kehidupan kita di dunia, shock berat gitu. Entah apa kejadian yang membuat dia itu guncang, betul-betul guncang. Coba deh tanya hal yang gampang sama dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab. Saking guncang. Itu dalam kehidupan. Ini analogi ya dalam kehidupan kita. Ini apalagi di alam barzakh yang kita nggak tahu gitu. Kecuali kalau ada berita dari Allah dan Rasul. Dalam alam dunia saja, kalau ada orang shock berat, entah selamat dari kecelakaan yang berat gitu, yang membuat dia guncang gitu, coba tanya pertanyaan yang mudah kepada dia, nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Apalagi di alam kubur sendirian yang agak yang ini, yang jadi teman hanyalah amal. Ya, kalau amal soleh, kata Nabi SAW, penampakannya bagus, rupawan, menyenangkan. Kalau amal buruk, naudzubillah min dzalik, dia aja nggak mau ditemani itu. Nuliat aja dia nggak suka. Gitu. Dia nih yang punya amalannya buruk, istri nggak suka. Subhanallah, nggak ada yang lain jangan. Terus tiba-tiba datang dua malaikat, bikin guncang. Makanya Nabi minta pada yang hadir, doain, mintakan pada Allah agar Allah berikan keteguhan padanya. Karena sekarang dia ditanya, jawab yang dimuliakan Allah. Adapun talqin yang dilakukan setelah mati itu keliru. Talqin itu dilakukan sebelum mati, itu bermanfaat. Karena Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah, ya, orang yang mau mati
batasnya. Jadi kalau cerita-cerita bahwa ada yang ibadah di alam kubur seperti cerita-cerita sebagian habaib itu bohong itu. Ini lagi ibadah, gitu, lagi ibadah. Besoknya ada yang dikubur di situ ahli maksiat, dihajar sama malaikat, habibnya protes, akhirnya nggak dihukum lagi. Ini kan hoax, hibul-hibul. Mana ada ini? Bohong-bohong di karang-karang aja untuk branding nenek moyang itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini bohong lagi ya. Kalau ntar ditanya apa buka jawab Abdullah Al-Haddad. Kalau ditanya lagi bahwa Nabi Abdullah Al-Haddad. Kalau ditanya lagi Muhammadin Abdullah Al-Haddad. Orang kenapa buka Abdullah Al-Haddad? Kenapa Tuhan Abdullah Al-Haddad? Ini apa siapa? Subhanallah. Udahlah, nggak usah ikut-ikutnya kayak gini-gini. Ini sesat ini, bikin orang masuk neraka. Jelas sekali. Nanti ngatain apa? Kalau ditanya kapan buka, jawabannya adalah Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa dinuka dinul Islam. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun jangan nggak setiap orang bisa. Orang yang beriman itu dibantu oleh Allah berkat dari doa-doa yang masih hidup. Mereka butuh orang yang masih hidup, bukan kebalikan, bukan sebaliknya. Yang hidup butuh yang mati, enggak, keliru. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum." Kalau kalian minta kepada mereka tak dengar permintaan kami. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka dengar, mereka tak bisa memenuhi permintaan kami. Dan kitalah yang mendoakan mereka juga. Nih, perintah Nabi doain mereka, bukan sebaliknya. Allah musta'an. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan juga Nabi bilang fa innahul ma'ana yus'al. Karena sekarang dia ditanya. Ini Nabi yang bilang hadir di situ. Sekarang ditanya. Kalau Pak Said tadi bilang Gus Dur itu sampai sekarang nggak ditanya sama malaikat. Coba, nggak tahu ini canda apa S3 dokter di Arab Saudi. Jadi ngomong kenapa? Ya karena nggak pernah sepi dari ziarah atau yang datang. Ini kan ngomong hal gaib. Memang dia melihat. Itu Rasulullah SAW bilang masih ada Tuhan. Saat itu mintakan pada Allah agar memberikan ketentuan. Sekarang ditanya. Gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya banyak hal-hal yang kayak gini nih dihembus-hembuskan gitu. Ya, khurafat, ya kan? Khurafat itu hoax kalau bahasa kita sekarang. Kedustaan tanpa dasar sama sekali itu dihembuskan. Sekali lagi supaya apa jangan ya, tadi saya bilang ya, supaya didatangi kemudian orang itu bergantung pada orang yang sudah mati balik-balik rusak ini perilaku jahiliyah itu mereka datangi lata itu kuburan orang keramat yang dikeramatkan ya. Orang datang ke situ Uzza itu pohon yang dikeramatkan terletak di sekitar Arafah. Ya, puncaknya perempuan rambut panjang telanjang yang kemudian dibunuh oleh Khalid bin Walid. Kemudian mana Hubal, masih banyak lagi batu-batu yang dikeramatkan. Jadi mengkultuskan kuburan-kuburan keramat seperti perilaku jahiliyah dilarang. Ya, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi dilarang. Yang dibalik-balik ya. Mereka lah yang butuh kita, bukan kita butuh mereka. Karena mereka menghadapi hal-hal yang sulit. Ya, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan ketentuan. Mintakan kepada Allah agar Allah memberikan ampunan. Karena sekarang dia tidak. Nah itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah proses penguburan selesai. Gitu ya. Cuma itu aja. Nggak ada bacaan-bacaan lain. Lalu apakah bersama-sama? Enggak,
setan-setan itu, setan-setan dari bangsa jin maupun manusia, termasuk konten-konten kreator itu, setan-setan itu semua. Masa mau ke toilet aja takut, coba bayangin. Ke toilet aja demam takut mau ibadah semua. Apa juga itu ya. Mending apa? Mendingan selimut, seakan-akan kalau selimut aman gitu. Ya kalau dia jahat kan gampang aja orang dia nggak kemana-mana, cuma selimutan aja. Tapi itulah rusaknya ya akal pikiran dengan apa? Dengan konten-konten yang menyesatkan tersebut. Dibikin, aku bilang ini harus dijauhkan semua ini, karena kalau kita bicara tentang alam kubur ini alam gaib, nggak bisa sembarangan gitu. Wah, lompat-lompat, udah di anunya sliding aja, jatuh ya kalau sliding. Nabi ngajarin kita lah, jangan percaya dengan penampakan-penampakan itu. Nabi bilang itu, gol itu penampakan-penampakan yang bikin orang celaka, jangan percaya. Nabi ngajarin kita untuk bagi jamaah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Sungguhnya iblis dan bangsanya itu bisa melihat kalian sementara kalian nggak bisa melihat mereka. Berarti kalau ada penampakan-penampakan kayak gitu, ya berarti palsu kan? Kelakuan siapa? Kelakuan bangsa jin dan setan. Itu kalau ada. Ya, nggak pernah ada orang yang sudah mati itu bangkit, nggak ada. Jadi kalau ada pemikiran bahwa yang sudah mati itu dia bangkit kemudian keluyuran, bohong ya, jangan percaya gitu. Ya kita harus cerdas jangan sampai, karena sering dipakai juga untuk nakut-nakutin orang, teror apa segala macam gitu ya, jangan percaya. Dan sebagian orang juga ketika ziarah kubur, ya, ini juga karena berdasarkan keyakinan semacam itu jemaah, itu aja mau peluangnya gimana, maka tak di sana gitu. Cuma masih nggak dengar ada yang puluhan, ada yang macam-macam. Itu korban sinetron, ya sama aja konten kreator yang menyesatkan. Mereka itu butuh doa-doa, mereka juga nggak dengar kok. Ya, nggak dengar mereka itu. Tiba-tiba aja sampai. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW, rufi'at darajatul mayyit. Hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad. Tiba-tiba terangkat derajat si mayyit. Ya. Kemudian dibertanya, "Ay Rabbi ayu syai'in hadhihi?" Wahai Tuhan, ada apa ini? Lalu dikatakan kepada wala tukastaghfar lak, anakmu memohonkan ampunan untuk. Doa-doa anak yang saleh kepada orang tua yang sudah mati, dia tuh nggak tahu. Tiba-tiba aja sampai di doa-doa ya. Ya Allah maafkan ya Allah, maafkan Bapak Ibu, ampuni ya Allah, berikan rahmat ya Allah, masukkan ke surga ya Allah, jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Baik. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali satu dari tiga. Ya, kalau dia punya tiga-tiganya alhamdulillah. Pertama, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Pahalanya disebut jariyah, itu mengalir. Sedekah apa? Sedekah yang paling utama itu wakaf. Itu sedekah yang paling utama. Selama fisiknya masih ada, pahalanya terus mengalir, seperti masjid atau masjid, ya, atau kebun. Selama pengawasnya itu amanah, nadirnya itu amanah. Makanya Utsman bin Affan sampai sekarang kebunnya bermanfaat, kebun kurma yang dimakan oleh jamaah haji umroh itu waktu musim-musim panen di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dari bahkan dikirim ke sini, ke Indonesia juga. Baik, sebagian menikmatinya itu dari wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Luar biasa ya. 14 abad jemaah. Berarti kan pengawasannya bagus gitu. Jadi ketika seorang wakaf yang paling krusial itu di pengawasan. Jadi pengawas itu atau nadir itu harus selalu memperhatikan ada penyimpangan nggak dari tujuan wakaf. Saya pernah itu menyampaikan pembahasan tentang wakaf di sebuah masjid. Di depannya itu ada ruko-ruko. Saya ada tulisan wakaf terus
lihat pahalanya jauh. Nah, au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu yang bermanfaat yang ngajarin kepada orang kebaikan orang lain mau mengikutinya. Au waladin saleh yad'u, atau anak yang saleh yang selalu mendoakannya, mendoakan orang lain. Tapi yang didoakannya nggak ngerasa, nggak tahu, tiba-tiba aja dia dapat. Dalilnya adalah hadis tadi. Ya, dalilnya hadis tadi. Nah, kalau mereka aja nggak tahu, bagaimana kemudian kita ngobrol sama mereka, minta sama mereka? Mungkin kan? Yang berhak untuk diminta adalah Al-Hayyul Ladzi la yamut, yang maha hidup dan tidak mati. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu juga. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itulah yang dilakukan Nabi SAW ketika selesai mengubur jenazah. Beliau mendekat ke kuburan itu, jemaah-jemaah juga mendekat. Terus beliau bilang, mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini, dan mohonkan kepada Allah agar diberi keteguhan untuk orang, karena sekarang ditanya oleh malaikat. Hadis berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah, wa an Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala idza dafantumuni faqimu qawla qabri qadra ma tunharu juzur. Dari Amr bin al-As, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, kalau kalian mengumpulkanku, maka berdirilah kalian di sekitar kuburanku dengan jarak kalian mengelilingi onta yang disembelih. Jadi kalau pas kurban itu kan kami orang sembelih kambing, sembelih sapi gitu kan ya, kaki kiri gitu untuk bantu gitu kan. Nah, onta itu kalau disembelih biasa sih kaki salah satu kaki depannya itu ditekuk satu gitu. Cara mudah untuk menyembelih onta. Dia posisinya berdiri, bukan direbahkan. Kalau sapi direbahkan, kalau kambing direbahkan, domba direbahkan. Kalau onta berdiri, diikat satu kaki depannya, terus sembelih. Oke. Nah begitu. Nah di situ kan ada jarak. Nah sedekat itu, nggak dekat-dekat banget, yang mereka bisa dekat itu, sekeliling itu. Jadi kata Anas, kalau kalian mengumpulkan nanti, ketika kalian di sekitar kuburanku sekitar jarak saat onta disembelih. Baik. Wa yuqassamu lahuha hatta asta'nisa bikum. Wa'lam madza uraji'u bihi rusul rabbi. Jadi kata Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala, jadi mendekatlah seukuran itu, ya, mendekatlah seukuran itu, dan ketahuilah baik, hatta asta'nisa bikum, sehingga aku pun bisa merasakan atau mendapatkan doa-doa kalian seperti yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau menguburkan jenazah sahabatnya. Ya. Wa a'lamu madza uraji'u bihi rusul rabbi, sehingga aku bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh utusan-utusan Tuhanku, yaitu para malaikat. Jadi doakan aku, ya, dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, doakan aku supaya mendapatkan keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Tuhanku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian qala Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Yustahabbu an yuqra'a indahu syai' min al-Qur'an. Wa in khatama al-Qur'ana indahu kana hasanan." Dan kata beliau rahimahullah, dianjurkan untuk dibacakan sedikit dari Al-Quran. Kalau mereka menyelesaikannya, maka itu baik. Nah, sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah ijtihad dari Imam
dibaca itu, yang dibacakan itu di rumah atau di masjid, tapi di kuburan tidak. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Itu rumah yang tidak pernah dipakai untuk sholat dan rumah yang tidak pernah dipakai untuk membaca Al-Quran. Karena di kuburan tidak dipakai untuk sholat, kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah isinya doa. Sebab Nabi SAW pernah kehilangan marbot masjid yang meninggal dunia di malam hari dan dikubur di malam hari. Beliau nggak ketemu. Kemudian beliau minta ditunjukkan kuburannya. Kalau beliau sholat jenazah sih, kalau sholat jenazah boleh bagi yang terlambat. Misalnya orang dekat dia meninggal dunia terus dikuburkan, dia terlambat, boleh dia sholat jenazah di kuburan. Karena sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud, isinya adalah doa-doa untuk si mayit. Dan bacaan-bacaan Al-Quran itu tidak boleh dibacakan di kuburan. Nah, barakallahu fikum. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bab tentang anjuran mendoakan si mayit setelah proses penguburannya dan mendekat ke kuburannya beberapa saat untuk mendoakannya, mendoakan ampunan, ya, dan mendoakan keteguhan. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Silakan jamaah yang mau bertanya. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Ya. Kalau doa-doa atau ta'ziyah itu artinya menghibur yang berduka, yang itu dilakukan. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada tetangga-tetangga untuk menyiapkan makanan bagi orang yang berduka. Ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat, kemudian Nabi memerintahkan kepada para tetangga untuk buat makanan, ya, untuk buat makanan yang diberikan kepada keluarganya, gitu. Dengan alasan karena mereka sedang berduka, mereka sibuk berduka, dan itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang sibuk itu adalah tetangga-tetangga. Sebenarnya yang berduka itu, ya biarlah dia berduka, ya nggak pikirin hal-hal yang lain. Tapi memang terjadi sebaliknya kalau di kita, ya, di dekat kita juga sebagian yang berduka malah yang sibuk. Padahal ajaran Nabi SAW, tetangga-tetangga mesti sibuk membantu mereka yang berduka dengan menghiburnya dan memberikan makanan kepadanya gantian. Siapa yang support misalnya untuk makan pagi, siang, malam dan sebagainya, beberapa hari itu sampai dia tenang, kemudian bisa jelaskan. Adapun melakukan hal-hal semacam itu, sekali lagi Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya sama sekali. Dan sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Adapun doa-doa tetap dilakukan, terutama orang dekatnya seperti anak, ya kan? Karena doa-doa mereka adalah doa-doa yang tulus, ya, biasanya dari orang-orang yang dekat. Karena mereka pasti menginginkan kebaikan bagi yang telah meninggal dunia. Doa diucapkan, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kapan saja, tidak dibatasi dengan hari, kapan saja, setiap saat, ya, setiap sholat doakan yang sudah meninggal dunia. Barakallahu fiikum. Berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya belum pernah dengar itu. Saya pemahaman Nabi khusus pemahamannya Yang mana? pemahamannya Nabi Abu Thalib.
sampai menjelang wafat dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Abu Thalib sudah buktikan, dia belain Rasulullah, bahkan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan ketika pemboikotan. Dia mengalami itu, dia merasakan itu dalam berjuang bersama Nabi SAW. Ya, sampai menjelang wafat pun dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Nabi datang. Di situ sudah ada petinggi Quraisy, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah. Ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhaji biha laka illallah. Ya paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Terus Abu Jahal ngimali, antara kau buat diri Abdul Muthalib, kamu benci ya sama ajaran bapakmu. Bapaknya Abu Thalib, kakek Nabi ya, itu Abdul Muthalib. Ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi dengan ajaran kakeknya beda. Diucapin lagi sama Rasul, wahai paman, ucapkan lagi. Ditimbali lagi sama Abu Jahal, kamu benci sama bapak. Ditimbali lagi sama Rasulullah. Begitu seterusnya sampai akhirnya meninggal dunia tidak mengucapkan lagi. Artinya mati akhir. Makanya sampai Nabi bilang, la astaghfiranna lak ma lam unha. Aku akan mohonkan ampunan kepada Allah untukmu wahai paman selama aku tidak dilarang. Maka turunlah larangan Allah Subhanahu wa taala, surat Taubah ayat 113. Maka Nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba ba'da ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk mendoakan ampunan ya kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir. Walaupun itu orang dekat. Setelah jelas bagi Nabi dan orang-orang beriman bahwa mereka ini adalah penduduk neraka. Kapan seorang dipastikan penduduk neraka? Kalau dia mati dalam keadaan kafir. Karena tidak mungkin lagi bertobat. Maka sejak saat itu Nabi tidak mendoakan lagi. Nah, itulah akhir kisah tentang Abu Thalib, dan nggak ada berita Nabi SAW itu ikut menguburkan jenazah. Alhamdulillah. Ada lagi? Terakhir, itu tadi ya, yang apa namanya, yang pada saat di dalam kubur itu, masalah yang tiga itu kan sebetulnya kalau sekarang sih sangat mudah gitu. Iya. Nah, bagaimana caranya supaya kita nanti di kubur itu juga mudah menjawab itu, kalau nggak masuk begitu. Iya, betul. Amal-amalan yang mesti kita lakukan. Betul. Jemaah, tren bagus ya. Itu pertanyaan kalau sekarang mudah dijawab, iya mudah dijawab. Tapi di alam kubur itu nggak mudah, ya. Karena orang sendirian, kondisinya sendirian, kemudian nggak ada teman kecuali amalan sendiri, kemudian kedatangan malaikat yang luar biasa bikin shock dan guncang. Bagaimana supaya mendapatkan bantuan dari Allah? Kan itu poinnya. Karena Allah yang bantu untuk bisa menjawab pertanyaan kita. Jawabannya adalah beriman. Beriman dan beramal saleh. Karena Nabi mengatakan adapun orang-orang yang beriman dia dibantu oleh Allah. Orang beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah Muhammad SAW, beriman pada Al-Quran pasti dibantu oleh Allah SWT. Iman dan amal saleh. Karena iman itu, amal saleh itu bagian dari iman. Iman itu kan ucapan